Halo guys, balik lagi dengan gua Rinaldi di channel It's Rinaldi. Nah, sekarang kita ada di konten Pop Talk. Apa itu Pop Talk? Jadi Pop Talk itu akan ngebicarain berbagai macam pop culture, mulai dari film, terus film tokusatsu terutama, habis itu film Hollywood, ya dan sebagainya lah, pokoknya mengenai pop culture. Nah, di konten ini yang akan gua angkat di pertama kali ini adalah mengenai tokusatsu. Kenapa tokusatsu? Karena gua suka banget sama tokusatsu. Dari kecil gue udah dikasih tontonan tokusatsu ya, kayak Kamen Rider, terus Power Ranger atau Super Sentai. Nah dulu tuh gue punya laserdisc-nya, bokap gue beliin Kamen Rider ZOO, terus Power Ranger yang movie, terus Kamen Rider X, itu dulu gue sempet punya. Nah sampai sekarang gue jatuh cinta sama tokusatsu. Oleh karena itu gue akan ngebikin, oleh karena itu gue ada project film pendek, film indie sih. Jadi namanya Pejuang Lumo. Nah si Pejuang Lumo ini kostumnya udah selesai, terus dia nanti naik motor dan nanti uh, berubahnya keren ya pokoknya. Terus sekarang project Lumo itu lagi masa pengembangan skrip. Nah untuk lagi pandemi jadi gue nggak terlalu terburu-buru untuk bikin skrip, nggak terburu-buru untuk syuting karena gue pengen kualitas yang dihasilkan bagus seperti tokusatsu Jepang punya guys gitu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apakah benar tokusatsu atau lebih jelasnya Kamen Rider untuk anak-anak. Nah sebelum itu kita ke bumper dulu guys. Oke, nah Kamen Rider ini kan cukup populer ya. Dia nggak populer nggak cuma di Jepang tapi di seluruh dunia. Nah si Kamen Rider ini udah menghasilkan banyak series, mulai dari era Showa sampai sekarang era Reiwa. Nah Kamen Rider itu udah banyak, mulai dari tayang di minggu pagi, tayang di sore, bahkan ada yang tayang secara berbayar di Amazon dan Movie. Nah, bener gak sih tokusatsu tuh hanya tonton anak-anak? Nah, ini nanti kita bedah lebih dalam. Gue akan coba bedah lebih dalam, tapi ini merupakan opini gue. Jadi kalau kalian punya opini berbeda ya bodo amat gitu. Oke, pertama kita langsung mulai di pembahasan pertama, yaitu bentar. Karena gue sambil pakai OBS jadi gue atur-atur dulu nih. Nah ini dia, target audiens kami adalah umur 4-6 tahun. Mereka lah silent majority oleh produser Kamen Rider Shirakura. Nggak salah karena si Kamen Rider ini memang dari segi merchandise itu memang dia ditujukan untuk anak-anak ya, banyak gimmick dan sebagainya. Nah si Shirakura sendiri ini dia mengklaim kalau sejak Agito, yaitu series kamera dari tanah yang ditanganinya, bahwa eh, target audiens kamera itu nggak berubah. Dan menurut gue ya itu betul. Target Kamen Rider itu nggak pernah berubah untuk anak umur 4 sampai 6 tahun. Jadi untuk Kamen Rider sorry belibet. Untuk Kamen Rider lain kayak misalnya Amazon atau The First atau Shin kok berdarah-darah segala macam, itu nanti kita bahas lebih lanjut, tapi kita pahamin dulu bahwa target audiens Kamen Rider adalah anak umur 4 sampai 6 tahun, dan itu betul. Karena produsernya sendiri yang ngomong ya, dari Seri Agito sampai sekarang. Terus ada yang nanya, kenapa kalau misalnya si Agito terus SCP-1 itu jalur ceritanya nggak kayak buat anak-anak, karena kan kita tahu sendiri Kamen Rider yang SCP-1 tuh banyak intrik, terus terutama dari Kuga itu darah masih diliatin, masih ada adegan orang mati dan sebagainya. Mungkin pada saat itu persatuan anak-anak
pesantren orang tua itu nggak mempermasalahkan hal itu. Nah sekarang kan mereka lebih ketat nih, kayak misalnya Ghost aja yang melayang aja diprotes gitu, apalagi ada adegan orang mati dicekek dan sebagainya ya. Itu kayaknya udah masalah besar banget sih di Jepang yang disebabkan oleh protesnya orang-orang tua. Nah, kita ke target audience. Kita harus belajar dulu soal target audience. Nah, di sini kan dibilang kalau target audience adalah sekelompok orang yang diharapkan menjadi pengguna produk. Target audience adalah sekelompok orang yang diharapkan menjadi pembeli produk. Target market pengguna produk, audience pembeli produk. Ya, jadi gini, audiens adalah sasaran komunikasi pemasaran produk. Nah, saat kita menjual produk, kita aja berkomunikasi kepada kelompok pengguna. Nah, jadi kenapa Kamen Rider banyak gimmick dan sebagainya, kayak misalnya Kamen Rider Saber sekarang, ya karena target audiensnya emang untuk anak-anak. Tapi apakah target marketnya beda? Enggak, target marketnya dari Kamen Rider itu juga tetap sama, yaitu anak-anak juga. Kan di sini ada sekelompok orang yang ditargetkan untuk menjadi pengguna produk atau jasa. Siapakah sih yang make gimmick buat siapa sih yang mainin Kamen Rider? Kan tentu aja banyak anak-anak ya. Terus tapi ada yang bilang, oh enggak, kok yang bisa beli itu namanya orang dewasa, harganya mahal segala macam. Standar ekonomi di Jepang dan di Indonesia tentu beda. Tapi betul kalau misalnya nggak mungkin anak-anak beli sendiri, karena itu kalau menurut gua pada bagian target audience mungkin ya, emang target utama Kamen Rider itu anak umur 4 sampai 6 tahun. Tapi ada target di luar itu, yaitu target ke orang tuanya yang nemenin anak-anak nonton. Karena itu artis tokusatsu ganteng, terus aktrisnya juga cantik. Karena orang tua Jepang kan apalagi masih muda-muda banyak yang nemenin anaknya nonton. Terus kenapa kalau untuk anak-anak ada CSM dan sebagainya, SHF segala macam. Nah, jadi ini yang namanya mendidik market. Jadi dari sejak kecil si anak itu udah dididik sama Kamen Rider yang dia suka. Jadi ketika usianya dewasa dan dia merasa dia udah seneng banget sama seri itu, dia pasti pengen sesuatu yang dari series tersebut yang lebih advance gitu. Kayak CSM kan lebih advance dari DX, terus SHF lebih advance dari Sofubi gitu. Nah, jadi si Bandai ini mereka mendidik dari anak umur 4-6 tahun, kemudian 2-3 tahun kemudian mereka pasti akan ngerilis entah itu SHF, terus SIC, terus di CSM. Nah, itu semuanya it's all about business, tapi bisnis yang ditanamkan dari kita kecil gitu, dari kita umur 4 sampai 6 tahun. Oke. Nah, terus bagaimana dengan Kamen Rider yang berdarah-darah, terus yang temanya agak dewasa kayak The Next, terus kayak Shin Kamen Rider. Nah, Shin Kamen Rider itu kan bentuknya DVD. Kalau Kamen Rider Amazon ini bentuknya streaming berbayar. Terus kalau The Next itu bentuknya soft reboot dari era Showa, yaitu Kamen Rider Ichigo. Nah, itu sah-sah aja karena mereka ini keluar dari pakem Superhero Time yang tayang jam 7 apa jam 8 gue lupa. Nah, target mereka memang bukan untuk anak-anak, tapi untuk orang adult yang masih nonton Kamen Rider tapi merindukan, tapi pengen cerita yang edgy dan dark lah kalau dibilang. Nah, menurut gue Kamen Rider memang ada 2 cabang, tapi bukan berarti
Kamen Rider tuh bisa untuk anak-anak kalau tayang di Minggu pagi dan emang itu untuk anak-anak. Nah, tapi Kamen Rider yang tayang di movie di soft reboot dengan gaya seperti The First, The Next, atau DVD kayak Shin, atau streaming berbayar kayak Amazon yang ada darah-darahnya segala macam, yaitu memang ditunjukkan untuk audiens yang sudah berumur remaja ya. Kalau gue nyebutnya remaja. Jadi kalau misalnya kalian protes, sabar gimmicknya bla 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 bla, terlalu banyak musik segala macam, ya kalian salah kalau misalnya berpendapat kayak gitu, karena series itu ya untuk anak-anak karena dia tayang di Minggu pagi dengan segala gimmicknya yang macam-macam. Tapi kalau kalian nggak puas akan hal itu kan, kalian dikasih tontonan lain, misalnya kayak Amazon, terus The First atau The Next. Nah, seharusnya kalian nanti dikasih yang tokusatsu untuk range sesuai umur kalian, yaitu yang tadi gue sebut. Oke. Nah, kenapa si Toei itu atau si Bandai nggak memproduksi lagi Amazon yang lain? Karena mungkin aja Bandai itu berpusat untuk invest di Superhero Time dengan Kamen Rider untuk audiens anak-anak umur 4 sampai 6 tahun, karena nanti mereka akan mendidik pasarnya. Sedangkan mereka nggak mau invest di yang untuk tema dewasa, karena nanti yang dewasa itu mereka nggak mau ke yang dewasa karena mungkin nggak terlalu kritis. Jadi nanti bisa aja mainannya nggak laku segala macam, bisa, atau ceritanya nggak cocok segala macam. Dan oke ya, gue jadi jadi belibet. Nah, bisa aja begitu. Terus kalau yang Amazon ini kenapa dia bisa tayang di Amazon Prime dan segala macam, karena si sponsor utamanya itu ya si Amazon itu. Jadi si Amazon itu bisa ngebuat cerita suka-suka dia, bisa nentuin target audiensnya suka-suka dia. Kan pada akhirnya output si Amazon Rider ini CSM, bukan DX biasa gitu, karena memang diperuntukkan untuk orang dewasa gitu. Nah, terus kita ke Kamen Rider Saber. Nah, ini kemarin sempat heboh kan, kalau ada netizen Jepang yang protes soal Kamen Rider ini, karena katanya si Saber itu anak-anak banget, banyak Kamen Ridernya, gimmick kekanak-kanakan. Kalau menurut gua netizen yang ngekritik itu agak salah kaprah sih, karena si Saber ini ya bukan untuk mereka. Ya, kita harus bisa jangan bias. Kita harus uh, harus berpikir kalau memang bukan kita targetnya, ya kita jangan protes gitu. Kayak Saber itu udah jelas targetnya anak umur 4 sampai 6 tahun. Jelas. Dari tema, mainan, alat berubah segala macam. Ya, itu untuk anak umur 4 sampai 6 tahun. Jadi kalau ada yang bilang, netizen Jepang nggak suka kok. Lah, netizen Jepang umur berapa? Apakah dia mewakili seenggaknya populasi anak umur 4 sampai 6 tahun yang protes Saber itu jelek? Ya, enggak dong. Jadi kalau karena orang Jepangnya atau netizen Jepangnya bilang jelek, ya belum tentu seriesnya jelek, karena mereka juga kayak kita di Indonesia. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi masalahnya di sini adalah, apakah yang kontra umurnya udah sesuai dengan dengan target audiens ya? Gue yakin enggak. Gue yakin yang protes di internet, netizen yang jadiin landasan toko-toko elitis itu bukan di target audiens yang sama. Jadi ya nggak valid dan bias kalau menurut gue.
come on lah gitu. Maksudnya nggak usah sebar propaganda series ini jelek dan sebagainya. Biarkan anak-anaknya itu menikmati, karena si Bandai ini lagi ini nih ngedidik si target marketnya dari umur 4 sampai 6 tahun. Nah, gue yakin nanti setelah 2-3 tahun pasti ada sesuatu yang dihadirkan dari gimmick cyber, misalnya CSM lengkap segala macam untuk pasar yang sudah beranjak dewasa gitu. Oke, jadi gitu ya. Ininya sorry belibet karena gue baru kali ini ngebahas ginian, terus gue baru pakai lampu sorot jadi mata gue agak pusing. Dari tadi mata gue pusing banget nih, cahayanya terang banget, tapi is oke lah. Oke guys, jadi kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya kalau menurut gua pribadi, Kamen Rider tuh bisa ada dua jenis, yaitu tontonan untuk anak-anak yang memang ditargetkan untuk anak-anak yang tayang di minggu pagi, yang nonton di minggu pagi. Nah, itu Kamen Rider untuk anak-anak. Sedangkan Kamen Rider untuk remaja, bukan dewasa ya, remaja, itu di soft reboot kayak misalnya siapa namanya, The First, The Next, Amazon, terus Shin Kamen Rider. Nah, itu bisa. Jadi sah-sah aja kalau misalnya ada yang bilang Kamen Rider untuk nggak sah-sah aja sih, jelas nggak sah, jelas salah sih. Jelas Kamen Rider itu untuk anak dan remaja. Jadi kalau misalnya mau ngebawa-bawa si Kamen Rider itu untuk dewasa, gue rasa nggak cocok deh, karena tema superhero tuh sejak awal ya emang untuk anak dan remaja gitu. Oke guys, segitu dulu pembahasan gue. Kalau kalian suka jangan lupa di klik like dan subscribe. Jangan lupa komentar di bawah pendapat kalian apa. No bully, no persekusi. Gue akan ngedelete semua komentar so elitis yang sombong dan ngejek-ngejek. Oke?